Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah join di pertemuan ke-14 di mata kuliah struktur data. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai searching. Oke, dari awal kita di sini mengenal soal searching. Kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, searching itu mungkin sudah hal yang sudah biasa sekali ya kita lihat mengenai searching. Tapi pernah ada zaman ketika kita tuh sulit melakukan searching ya. Jadi kita punya metodologi dasar untuk melakukan sorting. Oke. Di sini searching. Jadi ini adalah kondisi fundamental di mana sebenarnya sekarang searching itu sudah lagi, kalau misalkan kalian bikin sistem informasi sudah tidak dihitung suatu proses ya, karena sudah suatu hal yang fundamental. Jadi ada create, CRU, update, delete, searchingnya nggak dihitung. Jadi itu sudah, karena sudah pasti ada searching, jadi di sana udah fundamental banget. Jadi biasanya sudah tidak diisi lagi gitu. Terus di sini searching di pemrograman itu inginnya adalah mencari sesuatu dalam kumpulan list atau array ya. Jadi di sini kita batasi dulu tipe datanya sama dulu ya supaya enggak rumit gitu. Terus biasanya data disimpan dalam array dan kemudian nilainya tipenya sama. Kemudian di sini ada dua jenis searching yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah sequential atau linear searching, yang kedua adalah binary searching. Metode pencarian beruntun dan metode pencarian bagi dua. Saya akan pakai namanya linear searching sama binary searching ya. Yang pertama kita punya sequential searching atau linear searching. Konsepnya membandingkan sekumpulan elemen data yang mengeceknya satu persatu dari awal sampai akhir, apakah data tersebut ditemukan atau tidak. Jadi dari awal sampai akhir saya punya data dibandingkan gitu. Inputnya adalah data array sebanyak ukuran n gitu. Kemudian ada data kunci dalam array. Kemudian prinsipnya setiap data pada array akan dibandingkan dengan key, dengan nilai yang kita cari sampai data terakhir. Worst case-nya ya nggak ketemu gitu. Terus ini ada sebuah pseudocode menggunakan linear searching. Kemudian kita juga punya implementasinya pada C. Nanti kita akan coba menggunakannya di Python. Sekarang saya bisa coding Python terus ya. Terus ada kelebihan linear searching itu yang pertama dapat menggunakan unsorted list. Jadi listnya itu acak bisa. Terus jika target awal di awal pencarian maka prosesnya akan singkat. Yaitu best case conditionnya ketika dia ketemu di awal udah beres. Terus kekurangan linear search-nya jika tidak ada ditemukan ya prosesnya akan sangat lambat. Terus yang kedua kita punya binary searching. Prinsip dasarnya adalah melakukan pembagian ruang pecahan secara berulang, secara iteratif sampai kita menemukan posisi yang diinginkan. Misalnya kita punya suatu array, cuma di sini kondisinya sudah disorting, jadi dari terkecil sampai terbesar. Terus dari sebuah array yang panjang kita bagi dua, stas. Ketika posisi yang kita bagi dua itu kita ambil, dibagi dengan dibandingkan dengan key yang kita dapat ya. Yang kita dapat itu setelah dipecah dua itu apakah kondisi yang kita cari itu lebih besar atau lebih kecil ya. Ketika dibelah itu dia kondisinya lebih kecil maka kita abaikan yang kanan, kita kerja yang di kiri gitu. Dipecah lagi ternyata lebih besar apa lebih kecil, ternyata lebih besar, yaitu kita pindah ke kanan. Jadi kita akan pecah-pecah terus sampai dia akan ketemu posisinya kayak gitu. Ini pseudocode-nya nanti kita sekalian bahas di Python aja. Terus ini ada implementasinya di C ya, gitu. Terus kelebihannya di sini adalah efisien karena cost-nya tidak banyak. Jadi kondisinya bisa efisien. Jadi misalnya kita punya data 1000 ya.
ternyata yang kita cari itu ada di tengah gitu kebetulan. Jadi dia itu base case-nya ada di tengah-tengah dari suatu array. Itu akan jauh lebih mudah. Tapi kalau kita misalnya menggunakan apa namanya worst case-nya dalam sebuah linear searching adalah di ujung misalnya. Kalau misalnya kita menggunakan binary searching itu bisa setengahnya gitu. Ya. Terus ini kekurangan tidak bisa digunakan data unsorted list kayak gitu. Oke. Itu teorinya kita punya dua yaitu linear sama sequential searching. Di sini akan saya lanjutkan lagi untuk kita coding Python-nya. Gaya banget ya. Saya sekarang udah coding Python. Di sini saya akan sedikit jelaskan sedikit mengenai apa yang kalian untuk UAS-nya saya kepikiran adalah membuat suatu Jupyter Notebook. Oke. Bisa dilihat di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Di sini ada banyak cara untuk mengerjakan Python, bisa pakai apa namanya? Visual Studio, bisa menggunakan GitHub dan lain-lain sebagainya. Tapi saya di sini sukanya pakai Anaconda ya. Jadi saya bisa download Anaconda Navigator, download ya. Ini ada macam-macam, bisa Mac, bisa Windows juga. Jadi di sini terintegrasi dengan baik. Dan saya lebih nyaman menggunakan Jupyter Notebook karena nggak usah install apa-apa lagi, tampilannya bersih. Seperti ini tampilannya kayak bikin notebook biasa banget, enak banget dilihat. Kalau Visual Studio agak hitam dia gitu kan, bikin errornya harus banyak, ada plugin yang harus diinstal. Kalau di sini lebih nyaman. Terus kayak gitu saya download Anaconda, habis itu ketika saya install tampilannya seperti ini. Ya. Jadi di sini ada Jupyter Notebook, saya gunakan yang di sini aja. Jupyter Lab-nya saya launch. Munculnya adalah tampilan seperti ini. Jadi di sini udah langsung nih kayak gitu. Jadi kemungkinan besar kalian akan membuat suatu set coding untuk digunakan pada UAS, yaitu mengenai sorting dan searching. Nah, kita mulai menggunakan Python untuk linear searching. Linear searching itu pendek banget ya. Jadi saya mulai dari mendefinisikan suatu cara linear searching. Linear searching itu inputnya ada dua, yaitu list sebagai sebuah array dan n sebagai sebuah bilangan yang akan kita cari dalam sebuah listnya. Oke, kita inisiasi dulu, i-nya adalah 0, kemudian kita mulai programnya. Saya melakukan pengecekan. Selama i atau yang ini lebih kecil daripada panjang dari sebuah array, lakukan. Jika, cek lagi, ini kan while adalah pengecekan berulang ya. Saya menggunakan if dulu. Saya cek lagi. Jika nilai list ya sama dengan nilai n yang kita cari, maka posisinya itu adalah i. Kemudian kita ganti nilai if-nya, list-nya menjadi true. Ya. Kemudian kita lompat. Kita return kalau misalkan ini tidak terisi, jadi kita return-nya false. Gitu. Jadi ini akan terus berulang. Oke, ini akan stop ketika ininya selesai. Ininya selesai. Gitu. Oke. Position min 1 untuk ngasih nilai aja untuk posisi berapanya ya. Kalau enggak min 1 sulit. Dia soalnya posisinya mulai dari 0. Nah, anggap saya punya list yang tidak berurutan seperti ini 21, 35 dan seterusnya, dan ada 21 lagi di sini. Saya rencana menggunakan beberapa nomor berulang seperti 21 ada double, ada 9 ada double ya. Sekarang kita coba run. Nah, ini ada tombol run aja gitu. Saya pengen nyari angka berapa? Saya pengen cari angka yang random, misalkan angka 13. Gitu. Nggak ada. Jadi nggak ada angka 13 dalam list. Saya ulang lagi. Angka berapa? Angka 50. Nggak ada. Sekarang saya coba nyari angka 88.
Ada, nomor 9. Ya, 88-nya double. Gitu. Jadi saya cari angka nomor 24, ketemu nomor 5. Saya cari angka 58666, dapat ketemu nomor 13. Oke. Jadi caranya dia akan mulai dari ini dihitung lagi nih. Sama nggak sama 66? Bukan. Sama nggak 66? Bukan. Ini 66 bukan? Bukan. Terus sampai sini. Ini 66 benar. Iya, ini 66 nih. Udah ketemu nomor berapa dia? Oh, nomor 13. Ya udah kasih tahu user ini nomor 13 kita ketemunya kayak gitu. Oke. Itu untuk penggunaan linear search menggunakan while. Ini sesuai dengan yang tadi di modul bahwa menggunakan while. Tapi kita juga bisa menggunakan apa namanya? For ya, karena kalau di Python for itu bisa kita tentukan dengan sepanjang n. N-nya urusan belakangan, nggak usah input. Oke. Sama inputnya cuma di sini ya. For i in range, selama i masih dalam range-nya dari panjang dari sebuah list, maka lakukan hal yang sama, tapi ini nggak isi pelompatan, karena emang for itu sudah pasti lompat ya, pasti lakukan. Inisiasinya sama, misalkan kita juga cari nomor, masih pending input ya, gitu. 50 nggak ada, 89 nggak ada, 77 ada, 14 ya, ini dia. Habis itu saya cari 88, kok di situ. Saya cari 88, oh ada di sini ya, 9 ya. Jadi itulah fungsi searching untuk linear. Jadi dia mulai dari depan dihitung satu sampai dia ketemu, posisinya dicari, kalau enggak dia akan false dan dia tidak ditemukan. Gitu. Oke. Selanjutnya kita punya binary search. Binary search saya ada dua cara, yaitu yang secara sekuensial atau yang step by step, atau yang rekursif. Rekursif adalah memanggil fungsinya sendiri. Oke. Sekarang saya punya sebuah binary search bertipe sekuensial. Saya mendefinisikan binary search, ya inputnya berupa array di sini, boleh ya, saya menyebutnya array, menyebutnya list sama. Kemudian ada left bound sama right bound dan X. Saya akan ini left bound ini artinya adalah sisi kiri ya, sisi kiri ketika saya pecah dua sebuah array berupa list. Oke. Saya cek pertama, ketika left bound lebih kecil daripada right bound, gitu, kecil, maka middle-nya adalah left bound ditambah right bound dikali dikurang left bound bagi 2. Jadi misalkan kalau dia tuh ukurannya nggak sama, saya akan asumsikan yang kiri lebih panjang sedikit. Misalkan ada 7, yaitu yang kiri 4, yang kanannya 3. Kayak gitu. Oke. Setelah itu saya cek apakah X-nya ada di tengahnya. Ya. Jadi ketika di tengah array itu, posisi di tengahnya itu adalah X, yaitu angka yang saya cari, maka hasilnya selesai, hasilnya dapat, posisi middle-nya saya dapat. Kalau enggak, ya, kalau misalnya X yang lebih besar, saya akan potong yang di kiri, ya. Jadi posisinya saya left bound itu adalah middle tambah 1. Saya ambil yang di kiri aja, atau sebaliknya ketika smaller right bound sama middle min 1, gitu. Terus berulang seperti itu. Ya, tapi syaratnya ketika kita ngomongin binary search itu adalah kondisinya dia harus terurut secara descending, harus sudah terurut, harus sorted list. Dalam artian di sini dia sudah terurut dari yang terkecil ke terbesar. Oke. Sama ketika saya pakai X yang berupa input, kemudian saya hasilnya berupa binary search, len array, kemudian ini adalah codingan untuk memberikan print hasilnya. Oke, kita coba. Saya ingin mencari angka 77. Nggak ada. Saya ingin mencari angka 79. Ada di 14. Saya ingin mencari angka 1.
ada di posisi 1. Oke. Jadi di sini dia harus berurut dan dia tetap untuk dari yang paling kecil. Agak sulit ketika kita untuk dari codingan yang sesimpel ini untuk mencari jalannya kemana. Jadi ini masih sangat sederhana aja banget. Jadi mungkin ketika kalian pengen tahu jalannya kayak gimana, ini harus dibagi 2. 1, 2, 3 kayak gitu. Terus jadi ini dibagi 2, kemudian kita cari apakah dia lebih besar atau lebih kecil daripada middle. Kalau misalkan lebih kecil dia akan potong gitu. Kompleksitas algoritma saya nggak hitung ya. Nah, terus di sini ada yang kedua, cara yang kedua adalah menggunakan rekursif. Bedanya apa? Ketika di sini dia menggunakan if, else, dan else, dan isi else-nya adalah kondisi pengecekan. Di sini dia menggunakan kondisi rekursif, kembali dia menggunakan datanya. Jadi ketika dia tidak menemukannya, dia akan mengambil listnya adalah sebuah left bound. Jadi array-nya masuk lagi sebagai ini. Dia cuma mengganti left bound dan middle min 1 ini sebagai right bound. Jadi dia left bound-nya adalah middle min 1 tambah right bound. Jadi dia potongnya dia itu posisi anchor untuk mid sama left-nya itu berubah. Oke. Input yang sama, hasil yang sama. Coba kita cek. Kita mencari nomor 0 ada di posisi 0. Dia posisinya dimulai dari ini 0 ya. Result kayaknya harusnya result plus 1 ya. Supaya dia enak ya. Ini array di situ adalah posisi yang dimulai dari 0. Terus kalau misalnya kita start itu nomor 34. 34 ketemu nggak? Kemudian nomor 34 yang ke 10, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Oke. Itu untuk perpitonan kita. Apa ya? Saya pengen bikin salah deh. Saya bikin salah, saya di sekuensial saya bikin salah. Mana yang enak saya bikin salah ya? Ini. Enggak, itu enggak ngaruh. Nggak, kurung tutupnya nggak ada. Ya, saya salahin di situ. Ini udah kelihatan banget nih. X input variabel folder sekian line 26. Kelihatan line 26 mana nanti ada di sini. X input value number searching for nggak masuk, invalid syntax, sintaknya nggak masuk. Jadi biasanya salah dia berupa result gitu. Kacau dia resultnya gitu. Ya, jadi kalau di Python sudah cukup jelas untuk error code udah nyampe gitu. Mungkin yang lain juga seperti itu, tapi saya cukup nyaman dengan Python error code-nya. Kemudian kalian bisa cari kenapa seperti itu. Ya. Misalkan saya hapus di sini, cek ya, masih nunggu ke, nah, invalid syntax di else, di sini else-nya nih. Line 33 ya. Jadi ini kurang tutup. Invalid syntax berarti ada kesalahan struktur sintak dari pemrogramannya. Oke. Jadi senyaman itu untuk bikin Python-Pythonan. Mudah-mudahan bisa dipelajari. Oke, seperti itu untuk pertemuan kali ini. Kita UASnya minggu depan. Nanti saya akan berikan soal dan pertanyaan mengenai coding, dan kalian saya minta untuk mengumpulkan file IP YNB, jadi Python notebooknya nanti. Jadi kalian akan kerja pakai Anaconda. Jadi usahakan install itu, karena itu kayaknya ke depan akan terus dipakai. Ini bahasa pemrograman yang trending banget. Kalian bisa terintegrasi dengan HTML, dengan macam-macam. Ini sangat bagus banget, powerful banget. Jadi lumayan untuk kalian pelajarin, tidak akan sia-sia. Duitnya banyak, data science lagi naik banget. Jadi pelajarilah Python, ternyata sangat menyenangkan. Yang sebodoh saya juga bisa, pasti kalian lebih bisa daripada saya. Oke. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terhadap perkuliahan selama ini? Ada pertanyaan? Cukup? Ada kuis yang belum dikerjakan? Ada yang kelewat? Kalau misalkan ada yang kelewat, nanti info di grup ya. Apalagi kira-kira nih?
Itu aja deh. Itu aja kayaknya. Oke. Sekali lagi ada pertanyaan? Guys, aman ya? Sip. Oke. Baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Python-nya bisa masuk di hati. Mudah-mudahan ada inspirasi untuk kalian bikin itu ke depan. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah berkunjung di malam ini. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Saya izinkan untuk live. Dadah. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih.